mudah-mudahan bisa membangkitkan pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Terima kasih Pak Joko. Bagaimana loadnya hari ini? 80%. 80% guys. Kita support terus di Giling. All out untuk mendukung rencana Borobudur ini menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi kami akan menyiapkan kegiatan-kegiatan, calendar event, kami akan menyiapkan juga atraksi-atraksi sesuai nanti dengan kebijakan BLU yang akan dibentuk untuk memastikan bahwa ini cagar budaya yang harus kita lestarikan. Yang kedua, kita juga akan memastikan bahwa desa-desa wisata yang ada di sekeliling Borobudur ini bisa ikut meningkat dari segi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi itu yang akan menjadi tugas kami di Kemenparekraf. Datang di sini melihat dengan mata kepala sendiri, kita melihat potensi yang luar biasa dan akan kita percepat sebagai salah satu pengembangan ekoturism, turisme berkualitas yang berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa menebar harapan di sini, membuka lapangan kerja. Ini adalah era baru pariwisata, Ibu Wabuk, yaitu pariwisata berbasis alam, terbuka, berbasis juga nature dan culture. Tadi ada tari-tariannya juga, dan saya harapkan sekali lagi ini bisa membangkitkan semangat kita. Dan terakhir, saya ingin menitipkan desa wisatanya, Bu. Karena ini kita harapkan menjadi salah satu program unggulan kita, desa wisata yang terhubung dengan Borobudur Highland ini, dan desa wisatanya tambah makmur, anak-anak mudanya juga tambah melek teknologi, kita bisa pasarkan dan daerah ini bisa membawa keberkahan. Kita masih bareng Nur Asia. Cakep. Biar hati senang dan terus gembira. Cakep. Tetaplah semangat majukan Indonesia. Cakep. Pariwisata bangkit, masyarakat sejahtera. Beli kemeja warnanya krem. Cakep. Enaknya dipakai di hari raya. Cakep. Bicara soal glam camp, ada di Deloano lah pilihannya. Saya bersama Bu Indah sudah mencanangkan kita menanam pohon ini adalah bagian daripada ekoturism, dan di Borobudur Highland ini kita sudah memberikan peraturan tidak boleh menebang pohon. Seandainya dalam konstruksi ada pohon yang ditebang, harus ditanam 16 pohon penggantinya. Are you ready? Ready. Ready. Thank you guys. Di Badan Otorita Borobudur ini kita akan mengecek keadaan toilet, karena sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan kualitas toilet kita. Ini keren banget Bang. Satu rumah ada Iya. 3 kamar. Nah ini lebih steril, ini satu rumah ya? Iya. Satu malamnya berapa ini dijualnya? Ada dijualnya per kamar. Per kamarnya 500.000.
500.000 guys. Ada wifi, full AC, nggak ada televisi. Dan ini yang paling menarik guys, linennya dan handuknya juga putih. Ini untuk para pelaku homestay. Inilah standar yang saya sebut sebagai gold standard, yaitu spray putih, handuk putih, air condition, televisi, wifi, kamar mandi sekarang kita cek. Kamar mandi kita cek. Kamar mandi, shower dan air panas. Iya Bapak. Shower dan air panas. Wah, ini udah gold plated. Ini udah mantap Pak Kadis. Ini saya sangat berbahagia bahwa kerja keras kita di mana desa wisata berkelanjutan Karangrejo yang baru saja kami sertifikasi 1 Maret lalu, tanggal 12 Maret sudah kami kunjungi dan kami lihat dengan mata kepala sendiri. Ini mungkin salah satu homestay terbaik yang pernah saya lihat dengan standar kelas dunia. Itu pertama, dan kedua, saya terima kasih produk-produk ekonomi kreatif yang tadi saya kunjungi sendiri sudah mulai mengadopsi teknologi, sehingga banyak ekonomi kreatif di sini yang sudah melek digital. Terima kasih Pak Kades. Yang ketiga, saya terima kasih gerakan masyarakat yang menyambut ajakan saya dan Pak Hari untuk membentuk Satgas Toilet daerah masing-masing, dan hari ini Satgas Toilet DIY dan Jateng di bawah pimpinan Pak Pujo sudah diresmikan dan kegiatan pertamanya berada di kawasan wisata Dieng. Ini adalah bentuk daripada kolaborasi, tidak mengambil biaya sedikit pun dari kementerian, tapi dengan partisipasi masyarakat membersihkan toilet di setiap destinasi wisata. Kita harapkan ini akan menjamur gerakan ini dan menjadi salah satu gerakan nasional yang bisa mengubah wajah pariwisata kita, di mana toilet sebagai beranda depan tampil dengan bersih, indah, dan nyaman. Kita akan menebar harapan baru. Kegiatan sudah mulai bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dengan berkoordinasi dengan Bapak Kadis Kabupaten, Kepolisian, dan juga teman-teman dari Satgas Covid, bahwa teman-teman yang sudah 1 tahun ini tidak berkegiatan mulai semangat lagi untuk berkegiatan. Karso Dalem banyak memberi masukan mengenai kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya kita sekarang mulai memupuk harapan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga beliau memberikan masukan mengenai travel pattern, yaitu satu inovasi dalam pengembangan pariwisata agar pariwisata lebih berkualitas dengan jumlah length of stay atau jumlah hari yang lebih meningkat, dan juga kualitas dari pengeluaran sisi pariwisata dan wisatawan itu bisa juga lebih baik ke depan. Terakhir, kami berdiskusi tentang program Borobudur Highland yang kebetulan juga banyak perlu dukungan dari Karso Dalem berkaitan dengan lahan-lahan yang ada di Kulon Progo agar bisa dalam konsep berkelanjutan, jadi glamping dan kegiatan-kegiatan yang berbasis alam terbuka. Kita harapkan dengan adopsi teknologi ini membuka peluang usaha dan juga akan menghidupkan desa-desa wisata di sekitar Borobudur Highland. 17 subsektor ekonomi kreatif kami petakan, dan ternyata di Jogja ini banyak yang menjadi pandemic winner, yang menjadi jawara pandemi, justru berkembang terutama berkaitan dengan teknologi, e-commerce, digital, dan gaming. Kami melihat seperti e-sports, animasi,
dan beberapa subsektor di ekonomi kreatif ini justru bertumbuh di Yogyakarta. Sementara ada beberapa subsektor lagi yang perlu kita berikan stimulus agar mereka bisa bertahan dan berkembang. Nah, ini yang kami akan launching satu kegiatan yang mudah-mudahan bisa memberikan harapan baru berkaitan dengan permodalan, akses pasar, dan juga peningkatan SDM. Senang sekali hari ini diterima Pak Wagub dengan penuh kehangatan. Kita berdiskusi banyak tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan tren-tren terkini dari pariwisata itu yang lebih yang saya sebut tadi, personalized, customized, localized, dan smaller in size. Dan kesiapan dari Jawa Tengah untuk menyikapi tren pariwisata dan ekonomi kreatif terkini, termasuk juga nanti kolaborasinya dengan teman-teman Kadin Jawa Tengah. Kedua, kami ingin mendukung produk-produk ekonomi kreatif khususnya berbasis pesantren, dan produk-produk ekonomi kreatif ini seperti Palmira dan Aero Modeling ini memiliki nilai tambah yang sangat besar dan bisa membuka lapangan kerja dan menggunakan teknologi. Dan ini nanti kita akan pastikan akses terhadap pasar, akses terhadap permodalan, dan terakhir akses terhadap peningkatan pemberdayaan agar mereka ini punya skill yang bisa berdaya saing. Terakhir, saya ingin menebar harapan semangat bahwa pariwisata ini sudah mulai bangkit, dan the help is here. Bantuan dari Kemenparekraf dan Pemprov untuk rakyat ini mulai kita dorong, tentunya dengan galaknya semakin gencarnya vaksinasi, protokol kesehatan, dan tentunya testing tracing. Kita harapkan nanti para pengusaha-pengusaha banyak yang mulai bangkit dan bisa membuka pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah, dan kesiapan dari Jawa Tengah untuk memastikan kebangkitan ini juga inklusif. Desa wisata, pesantren juga ikut terlibat.